Silakan Pak Arianto. Ya, terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wartono, selamat pagi Pak Kartono, selamat pagi juga Bu Kartini, mentor saya yang luar biasa. Ya, dari hasil fermentasi kemarin Pak, jadi rupanya saya cek ke gula darah, jadi istilahnya tidak ada kenaikan Pak, jadi masih stabil. Setelah saya semalam saya minum itu hasil fermentasi itu, tadi pagi gula darah saya di angka 76 Pak. Jadi tidak ada gula lagi Pak, habis. Mudah-mudahan. Terus masalah ONAP tadi dengan ada penambahan ONAP yang istilahnya yang ONAP itu yang 5 ditambah 5 detik itu sangat juga membantu karena semakin panjang tahan napas, tembuskan lagi, tahan napas, tembuskan lagi itu kelihatannya pH semakin naik Pak. Gitu. Saya cek juga pH saya juga ada kenaikan. Mudah-mudahan dengan adanya olah napas yang penambahan yang 5 detik itu di setiap repetisi itu membuat teman-teman juga semakin gula darahnya semakin baik. Dan ada pertanyaan dari teman-teman juga dan setelah saya memakai fermentasi itu mereka juga ingin mencoba Pak, mencoba membuat prebiotik dengan susu, full cream dan yogurt. Banyak kan sudah saya jelaskan atas penjelasan Pak Eko juga. Cuman ada dua miskomunikasi yang dalam pada saat susu itu dicampur yogurt, maksudnya dicampur Yakult itu dibuka setiap 2 jam sekali atau 12 jam sekali, karena kalau saya dengar dari Pak Eko itu 12 jam sekali gitu. 12 jam ya Pak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar ini bisa jelas juga. Terus itu kan fermentasi itu pada saat dicampur antara susu dengan Yakult itu jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya Pak. Jadi pada suhu ruangan. Jadi pertanyaan saya setelah jadi Pak, jadi kan itu kan disaring ya Pak, dituang di gelas, disaring dulu supaya berpisah antara air dan yogurtnya. Yang dikonsumsi kita yogurtnya yang sudah disaring itu, yang airnya itu dibuang ya Pak. Betul begitu Pak? Ya, saya lebih suka membuang airnya Pak. Ya. Sebenarnya itu pilihan saja. Tapi saya lebih suka membuang airnya karena itu asam buat saya. Oh iya. Asam sekali Pak. Oh iya. Ya, itu saya pengen minta pendapat dari Bu Siswanti. Ya. Dan juga ini saya tertarik dengan Pak Wibowo. Pak Wibowo mungkin bisa memberikan pendapat Pak. Silakan. Bisa dimasukkan Mas Freddy, Pak Wibowo. Katanya banyak tahu mengenai bakteri Lactobacillus. Dan Bu Siswanti minta pendapat dulu tentang Lactobacillus dan bisa dijelaskan ke Pak Irianto. Silakan Bu. Kemudian nanti Pak Wibowo. Silakan. Iya. Silakan Bu Siswanti. Oh, nampaknya Pak Wibowo Mangunwardoyo ini aktivis kampus UI, Pak. Oke, sebutkan dulu, silakan Pak. Nggak banyak nggih Bapak. Saya sedang di luar rumah ini. Oh iya. Yang mau jenguk yang sakit di Lumajang. Saya ada di Lumajang Bapak ini. Tadi perjalanan ke Lumajang. Ya. Pada dasarnya untuk Lactobacillus saya tidak tahu banyak, masih belum punya literasi yang luar biasa. Tapi paling enggak saya tahu bahwa itu adalah Lactobacillusnya adalah bakteri yang bentuk basil, ya Bapak. Basil itu batang, yang biasanya kemudian akan bekerja sama dengan Streptococcus yang bentuknya kokus, bentuknya bulat, untuk kemudian menghasilkan enzim laktase untuk mengubah laktose. Laktase mengubah laktose untuk kemudian gula itu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang kemudian menghilangkan glukosa tadi. Glukosa kan diurai tidak dengan oksigen tetapi tanpa oksigen. Sehingga Bapak Ibu pasti tahu itu adalah glikolisis anaerob. Nah,
itu tidak dengan O2 tetapi dibantu oleh enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu adalah katalis yang berasal dari makhluk hidup yang dia akan kembali ke dalam tubuhnya setelah berfungsi. Seperti itu Bapak. Gitu. Jadi kenapa kemudian yogurt yang hasil olahan Prof. Eko ini dari susu Indomelek yang kemudian diberikan Yakult 3 hari kemudian sudah menjadi W dan kaseinnya, kemudian yang diminum adalah proteinnya, yang dibuang itu adalah laktatnya. Laktat. Padahal sebetulnya laktatnya juga bisa diminum karena itu sumber energi juga buat kita. Sehingga pada saat kita glikolisis anaerob, tumbuhan asam laktat itu nanti akan menjadi sumber energi buat kita. Asam laktat, asam pirufat, gliserol itu semua akan menjadi sumber energi. Sebatas itu Bapak. Kemudian bagus Bu, itu glukosanya ya pasti wawasan. Sudah. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian apa lagi Bapak? Cuman itu ya. Pak Irianto, silakan Pak. Monggo. Oh, berarti antara apa yang sudah jadi yogurt itu setelah dicampur menjadi fermentasi itu jadi nggak usah disaring lagi, langsung diminum aja bisa Bu ya. Jadi menurut Insya Allah nggak apa-apa itu. Malah kalau Bunda Carkini, Bunda Nini itu menambahkan dengan bukan Bunda Nini, Bu Yuli menambahkan dengan tropicana yang pink Pak, yang apa itu rasa koko pandan mungkin ya. Ya. Oh, pink ya. Yang koko pandan, yang pink ya. Katanya enak sekali, tambah es batu menjadi es sirup. Jadi untuk kecut-kecutnya itu luar biasa enaknya. Saya sendiri belum pernah nyoba Bapak, cuman bisa bicara karena dari teori yang saya dapat dan dari apa yang dilakukan oleh Prof. Eko. Nggih Pak Ir, mudah-mudahan Pak Ir berkenan dengan jawaban saya. Kalau ada yang salah monggo ditambah. Kalau ada yang salah dibetulkan, kalau ada yang kurang ditambahi. Nggih Bapak. Baik. Satu lagi Bunda, boleh nggak dimasukin kulkas kalau udah jadi? Boleh nggak dimasukin kulkas? Sebetulnya boleh-boleh saja. Kalau kita bicara landasannya boleh. Tetapi kalau kita kembali ke kesehatan, Bapak Ibu ingat bahwa setiap kali kita kencing atau ya istilahnya urin itu keluar, kan nggak pernah dingin ya Ibu Bapak. Selalu hangat. Maka kalau kita minum dingin, maka pekerjaan ginjal ditambah lagi untuk menghangatkan yang kita minum. Jadi artinya pekerjaan ginjal yang hanya 2 itu sebetulnya filtrasi dan reabsorpsi menjadi kemudian penghangat urin yang akan keluar. Itu Bunda Nini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul adanya, itu semua karena Allah. Nggih Bu Nini? Bunda Nini. Ya. Sekedar mengawetkan gitu Bunda? Ya, kalau mengawetkan iya, karena satu hal untuk mengawetkan tuh ya pendinginan, ya pengasinan, ya penggulaan, pemanisan itu semua akan menyebabkan bakterinya akan mati. Sehingga itulah kemudian dimanfaatkan untuk satu bentuk pengawetan. Jadi makanya berangkat dari boleh-boleh. Ya, mungkin ada manfaatnya tadi untuk pengawetan. Berangkat dari apakah itu membebani kesehatan, saya bicara soal ginjal. Ya, Bunda Nini. Terima kasih Bunda. Ya, mungkin Pak, terima kasih banyak Bu Siswanti untuk jawabannya, cukup menarik paparannya. Baik, saya akan minta juga pendapat dari Pak Wibowo. Silakan Pak Wibowo. Baik, terima kasih. Saya gabung aja dengan Pak. Kameranya. Saya gabung dengan Pak Eko dan rekan-rekan semua. Terima kasih aja. Saya terus terang pasif di sini. Cuma tadi ada fermentasi menggelitik aja fermentasinya Pak Eko. Jadi kita lihat pada prinsipnya adalah Pak Eko pakai full cream kemudian ditambah dengan lactobacillus yang dari yogurt. Itu bisa-bisa aja karena kita lihat bahwa di yogurt itu ada mikroorganisme yang tadi dikatakan oleh Bu Siswanti ini, yaitu adalah kelompok lactobacillus dan kelompok streptomyces. Itu merupakan suatu kerjasama antara kedua bakteri itu karena kita lihat bahwa lactobacillus akan memecah glukosa, kemudian laktatnya akan digunakan oleh streptomyces-nya untuk menjadi asam laktat. Dan asam laktat ini bisa digunakan kita lihat bahwa asam laktat juga merupakan suatu energi yang bisa digunakan, langsung digunakan, maupun juga bentuk asam-asam
glycerol dan propionat dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat bahwa ini untuk Bapak yang mau bikin lagi, boleh aja Pak, kita menggunakan sisa bagian atau 1 atau 2 sendok aja dengan susu full cream, kemudian dimasukkan aja Pak, kemudian kita inkubasi, ditaruh di luar Pak, jangan di kulkas, karena kita lihat suhu optimumnya dari kedua lactobacillus ini sebenarnya adalah 37,5 derajat Celcius. Memang ada teman tadi, ada Bu siapa yang mengatakan bahwa ditambah dengan lampu, prinsipnya adalah menambah suhu supaya dia optimum. Karena kita lihat bahwa suhu kita kadang-kadang kan tidak sampai 34. Apalagi teman-teman yang rumahnya di Bogor, itu kalau pada malam hari, itu biasanya akan turun. Jadi bisa kita tutupi pakai apa, kemudian pakai lampu, supaya suhunya kita pertahankan pada sekitar 37 derajat Celcius. Fermentasinya sebenarnya cukup karena 12 jam itu biasanya sudah jadi. Jadi kalau pada sore hari kita memfermentasikan itu, kemudian pada paginya itu biasanya sudah terjadi. Terjadinya bagaimana? Kita lihat adanya suatu proses gumpalan-gumpalan. Gumpalan itu prinsipnya adalah bahwa terbentuknya asam laktat yang banyak. Kita lihat bahwa protein itu biasanya akan mengendap pada pH yang rendah. Nah, pH rendah tadi, kalau pada Pak Eko, dia disaring. Kemudian disaring pun juga tidak disaring pun juga tidak apa-apa. Seperti komentar dari Bu Siswati tadi, bahwa itu merupakan suatu sumber-sumber energi. Itu aja mungkin tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak Wibowo. Ini Pak Wibowo dari UI, Pak ya? Iya, bentar lagi pensiun, Pak. Kalau dari lihat usianya, Bapak doktor atau profesor? Ya? Udah mentok, Pak. Di profesor? Luar biasa. Luar biasa, Profesor Wibowo. Sebuah kehormatan bagi kami di MOBI, Pak. Bisa berbicara dengan Profesor Wibowo, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan berkontribusi, Pak. Ji, Pak. Suwun, Mas. Terima kasih banyak, Prof. Wibowo. Jadi, 2 orang dosen yang menjelaskan tentang lactobacillus, Pak Arianto. Silakan. Saya tidak menjawab, saya hanya begitu saja karena saya kalah ilmu. Ada Wisali, ada Prof. Wibowo. Silakan, Pak Arianto. Berarti ada ini baru Pak ya. Jadi selain menurut ilmiah juga sudah dijelaskan sama Bu Siswati dengan Pak Wibowo. Berarti kalau sudah difermentasi itu, jadi istilahnya perlu juga dimasukkan ke kulkas supaya bakteri itu bisa Pak Eko, istilah Pak Eko kan tidur dulu itu. Bakteri tidur, terus dikeluarkan lagi, mukanya hidup terus baru siap diminum ya Pak Eko ya. Jadi rupanya nggak perlu disaring juga, bisa langsung diminum. Nah ini mungkin pencerahan juga buat teman-teman, jadi bisa seperti itu. Dan tadi ada bicara baru juga Pak Wibowo, 1 hari 24 jam itu udah terjadi fermentasi. Jadi mungkin cobaan Pak Eko yang 3 hari itu supaya fermentasinya itu benar-benar cool gitu ya Pak Eko. Jadi bakterinya itu benar-benar rasa gula dan rasa karbonnya hilang gitu. Kalau dilihat. Ya, Pak Arianto. Jadi mudah-mudahan jawaban dari kedua ilmuwan ini memperkuat pengetahuan Bapak mengenai yogurt, Pak ya. Iya. Nah itu kan juga ada teman yang menanya masalah kefir. Kalau kefir itu bisa juga ngapain? Saya bilang bisa juga, cuman kita kan cari bahan yang mudah dicari, murah, dan istilahnya bisa langsung kita konsumsi. Kalau kefir itu kadang-kadang suka sulit juga gitu Pak Eko dicarinya. Itu udah jelas. Ya, Pak Prof. Wibowo, saya boleh mengetahui mengenai perbedaan kefir dengan yogurt, Pak? Prinsipnya adalah sama, cuma itu beda bakterinya, Pak. Beda bakteri, prinsipnya. Beda bakterinya aja. Jadi kita lihat bahwa prinsipnya adalah untuk membentuk suatu probiotik, kemudian kita lihat bahwa perbedaan kelompok lactobacillusnya. Kan lactobacillus itu jumlahnya bermacam-macam, dan kita lihat bahwa dia bukan tumbuhan dan hewan ya Pak ya. Karena dalam biologi itu ada 6 klasifikasi Pak. Pusing nanti Bapak, nggak usah diterusin aja Pak. Biarin aja bakteri gitu aja. Apa yang membedakan antara kefir dan yogurt, Pak?
Itu bakterinya, Pak. Karena bakterinya, iya, bakterinya. Karena bakterinya berbeda sehingga akan menghasilkan, karena kita lihat bahwa kayak manusia aja bakteri itu, bakteri A, bakteri B, bakteri C. Nah, kita lihat bahwa pada yogurt itu kita lihat ada 2 bakteri yang berperanan. Sedangkan kalau pada kefir kelihatannya hanya 1, Pak. Biasanya lebih asam dibandingkan dengan pada kelompok yogurt, Pak. Oh, begitu. Ya. Bukan karena dari mana mereka berasal. Bakteri itu mungkin ditemukan oleh bangsa. Enggak, Pak. Kita pun juga bisa isolasi, Pak. Bisa ngambil kok. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Ya, Pak Irianto, ada lagi, Pak? Udah, mungkin hanya itu aja, Pak Eko. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ini yang menjawab kan para pakar. Ada Bu Siswanti, ada Prof. Wibowo. Jadi saya angkat tangan saja. Baik, terima kasih banyak Bu Siswanti, Prof. Wibowo, terima kasih banyak Pak Irianto, terima kasih banyak. Baik, kita akan lanjut kembali ke Mas Freddy.